Hai guys, ketemu lagi di DMN Nobar. Dan kali ini kita nonton bareng debat Cawapres sebagai rangkaian debat Capres Cawapres untuk pemilu tahun 2024. Nah, buat yang kemarin udah nonton live-nya, thank you banget. Tapi buat yang belum nonton live-nya, kalian bisa nonton recap diskusi kita di video ini. By the way, ini gak akan selengkap di live. Makanya biar kalian gak FOMO, jangan sampai kelewatan nonton DMN Nobar Debat Capres kelima di tanggal 4 Februari 2024 jam 7 malam. Alright, so for now, enjoy this episode. Let's go! Ini saatnya kita untuk nobar lagi, nonton bareng debat capres atau cawapres kali ini. Yang keempat ya, jadi debat capres yang keempat atau debat cawapres yang kedua. Dan it's very exciting karena hari ini bukan cuman kita kemarin kayaknya masih berantakan banget karena itu live pertama. Kali ini udah banyak persiapan. Kita mulai dengan makanan-makanannya ya, sudah kita siapkan. It's a feast. Dan habis itu karena Ustadz Dennis Lim sendiri juga bilang, ini trio Cindo Perdamaian harusnya kita makannya Chinese food. We give you Chinese food. Yes. Bro, Ustadz Dennis Lim yang jauh-jauh dari Bali ya menyempatkan datang ke sini. Thank you so much bro. Thank you so much for coming. It's my pleasure. Such an honor. Asli, gue seneng banget bisa lagi kita dan kalian kembaran lagi bajunya, it's so cute. Ntar lagi disatuin jadi satu kakak nih. Beneran deh. Gue selalu kayak off terus, kalian kemarin tuh ijo-ijo dan sekarang gue kayak nggak janjian lagi. Gak janjian, it's so good. Dan di sini ada Pastor Brian Siawarta juga, in the house. Always love you bro, thank you so much for making it. Di sela-sela kesibukan syuting film layar lebarnya. Seru banget kemarin, yang terakhir kali itu kita seru banget. It was so much fun. Gue jujur kita nggak tahu ya kita mau expect apa nih dari live pertama. And for me it was so much fun. Yang cuma kurang adalah banyak yang komen kurang cocok lagunya, sama makanannya sama tim songnya. Ini udah cocok nih. Tim songnya muka Cina, makanan Chinese food. food. Dim sum bro, dim sum. Tinggal kita sama-sama nyanyi. Kurang Ini F3 bro, ini F3 biasanya, belum F1, kurang satu. Tadinya gue pengen ngundang Habib Jafar juga ke sini. Tapi tentunya bukan F1 jatuh ya. Oke, alright, let's go. Kemarin ketika kita ngomongin banyak soal kepemimpinan ya. Jadi sekarang ini kayaknya orang juga masih mempunyai ekspektasi dan kita sama-sama belajar bareng dari Quran, dari Alkitab tentang kepemimpinan itu sendiri gitu. Gue masih excited sih ngomongin soal kepemimpinan. Apalagi sekarang ini kan debat cawapres. Dan mungkin gue gak tahu ya kalau misalnya di Al-Quran kayak yang jadi wapresnya buat Nabi Muhammad sendiri itu siapa ya? Atau kalau misalnya di Alkitab yang jadi wapresnya buat Yesus sendiri itu siapa gitu? Mungkin dari Ustadz Dennis gimana? Dalam Islam itu nanti di dalam yang membantu kepemimpinan biasanya ada yang disebutnya wazir ya. Yang kalau misalkan diterjemahkan biasanya lebih sering diterjemahkan sebagai menteri sebetulnya. Tapi ya apapun itu yang mereka memang ngebantu tugas-tugasnya apa yang diperintahkan oleh pemimpin tertinggi di saat itu. Bahkan memang setelah akhirnya Rasulnya wafat disebutnya kan waktu itu adalah khalifah yang secara bahasa juga artinya pengganti. Jadi makanya sebutan pemimpin pertama setelah Rasul yang dia bukan Rasul ya, untuk perbedaannya kan dia tidak terima wahyu langsung dari Allah ya. Nah, jangan disebutnya Khalifatul Rasulullah, penggantinya Rasulullah. Jadi gitu. Jadi bukan kayak wakil yang selalu dampingin. Walaupun ya sebagian sahabat itu seperti misalkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhum itu mereka dampingin sih, sering sekali ikut dampingin kemana-mana. I see. Dan itu karakternya nanti kita akan ngomongin juga gitu ya. Banyak teladan sih yang bisa diambil. Betul banget. Nah kalau misalnya dari Yesus sendiri gimana bro? Kalau kita lihat di dalam cerita Yesus sendiri, mungkin karena memang Tuhan Yesus tidak datang dengan sebuah kayak titel dan jabatan ya. Jadi mungkin juga dia tidak membutuhkan seorang wakil in that sense atas tanggung jawabnya. Tapi dari kehidupan Tuhan Yesus ada satu kata yang menarik yang kita sering pakai adalah pemuritan. Which is esensinya itu adalah mungkin kalau kita hari ini bahasa gampangnya itu kayak mentor. Mementor seseorang gitu kan. Nah, jadi Tuhan Yesus kan adalah rabi. Guru di zaman guru ya. Iya, untuk orang Yahudi gitu kan. Nah, salah satu yang rabi lakukan adalah mereka kayak guru nyari muridnya. Muridnya dikumpulin dan kalau rabi itu eksklusif banget. Orang-orang Yahudi pengen mencari rabi-rabi yang paling terkenal, mentor-mentor yang paling hebat karena
gue nggak tahu kalau mentor kan menti gitu kan. Kalau muridnya rabi itu kita bilang ya si murid itu akan nempel sama rabinya. Hidup bareng rabinya untuk 3, 5, 10 tahun. Oh, wow. Dia bukan cuma level kedekatannya tuh bukan cuma kayak belajar seminggu sekali gitu ya. Bener-bener ngikutin Nempel 24 jam. 7 hari gitu. Dia liatin si rabinya makan apa, ngomong sama orang kayak gimana, kesehariannya itu gimana, kehidupan aslinya. Kayak almost kayak copy paste. Oke. Untuk bisa ngedapetin kenapa rabi ini sedahsyat itu gitu. Nah, pada saat rabi ini udah selesai kayak masa mentoringnya dan orang ini lulusannya, maka ceritanya diturunkanlah hatinya, prinsip-prinsip kehidupannya, kebijakannya kepada orang itu. Mungkin itu yang paling menjadi dasar kalau dilihat wakil ya. Iya. Betul. Tapi balik lagi karena Tuhan Yesus selalu menetapkan yang namanya servant leadership, kepemimpinan yang dengan hati hamba. melayani gitu, dan dia Right. juga datang tidak punya titel, jadi kita nggak melihat dinamika bahwa gue punya wakil nih, kalau gue satu hari nggak ada baru lu gitu. Ya, Itu yang kita nggak lihat. Oh wow, oke. Gue kan kalau misalnya latihan lari gitu, kadang-kadang gue suka naik ojek gitu. Jadi gue ngobrol sama tukang ojek kayak gitu. Jadi dari si tukang ojek ini pun juga sering curhat-curhat sama gue segala gitu. Men, gila banyak banget ya kayak informasi-informasi baru yang gue tahu gitu ya. Oke. Jadi yang pertama ya dia ada satu tukang ojek ini dia yang kayak golput gitu. Dia kayak nggak peduli gitu karena dia ngerasa wah semuanya itu saya nggak bisa percaya segala kayak gitu. Kayak dia udah sering banget dikecewain sama para pemimpin gitu. Ada lagi tukang ojek yang rumahnya didatengin sama salah satu partai. Dia sendiri juga gak kasih tahu partainya siapa. Dikasih 200.000. Abis itu minta KTP-nya. Nanti dianya gak perlu datang ke TPS. Si suaranya dibeli sama partai Masih tersebut. terjadi ya, kayak gitu ya. Dude, yeah, this is Kirain crazy. dulu ya. This is crazy gitu. Maksudnya mungkin itu untuk caleg kali ya, bukan untuk pemimpin, untuk pemimpin gitu, Level tapi di atas. untuk caleg. Tapi ya itulah demokrasi. Siapa yang punya duit, siapa yang bisa ngebayar. Iya. And what kind of democracy is that gitu? Kalau misalnya di Indonesia ini seperti itu, kita bilangnya, oh ini suara pilihan masyarakat. No. Ini suara yang dibeli sama lo sehingga lo bisa mewakili masyarakat, tapi lo mewakilinya dengan cara ngebeli suara gitu misalnya. Wah, it's crazy gitu. Jadi ya kita bakal ngomongin banyak. Kayaknya lebih seru kali ini karena udah lebih persiapan gue kali ini. Good job. Tapi terakhir setelah kita ngobrol dari Ustadz Dennis Lim sendiri gimana? Ada yang komentar-komentar mungkin karena setelah kita bikin apanya tuh kayak short versionnya. Wow, itu yang viewersnya, komentarnya very good, very positive. Banyak orang yang ini sesuatu yang berbeda daripada nobar lainnya gitu kan. Right. And I feel this is bener sih kata lu, impact dan mungkin ada manfaatnya juga gitu. Kalau dari lu sendiri gimana ngelihatnya? Ya kita lihat ya komennya, tapi ya apapun mereka mau komen, kajian, saya bukan nyebut kajian ya. Bagi saya ini acara ini baru berhasil bukan ketika makin banyak yang nonton. Sesederhana baru berhasil bagi saya kalau saya ikhlas lillahi ta'ala pengen jadi manfaat. Keren. Wow. Kalau niatnya pengen sekedar banyak nonton, tapi akhirnya yang nonton suka, tapi Allah nggak suka karena ternyata dia tahu isi hati. Si Dennis ini Allah dia pengen nunjukin dia lebih pinter, dia lebih adem, dia lebih begini. Gagal di hadapan Allah. Sedangkan satu dunia bersepakat selamatin si Dennis yuk ke surga. Tapi kata yang punya surganya nggak ada hak kita masuk ke situ. Saya yang repot. Gue suka banget karena di Alkitab ditulis juga gini, manusia melihat dari luar tapi Tuhan melihat hati kan. Ini pun segala jenis debat-debat capres, cawapres kan kita lagi mencoba melihat hatinya si orang-orang yang kita mau pilih nih. Betul. Tapi ya seringkali nggak selalu semudah itu gitu kan. Iya. Lewat kata-kata pun kita bisa terpukau, kita bisa Iya. wah pinter nih ngomongnya bagus. Iya. Tapi sebenarnya Ya hatinya kan hatinya kita sama nggak nggak tahu, sih? hanya Tuhan yang tahu. Kalau ada alat untuk bisa ngelihat hati manusia, gue nggak tahu sih dunia itu akan jadi lebih indah atau lebih kacau. Harusnya bisa jadi lebih indah karena kita semua bisa melihat hati masing-masing ya. Tapi kayaknya manusia itu tidak sebaik itu hatinya dan bisa membuat kacau gitu kan. Gue sendiri juga kalau bisa dilihat Makanya, hatinya iya. berantakan, bro. I like what you Ya, said. itulah. I like Right. what you said. Wah ini ada pertanyaan bagus banget nih dari Novi nih ya. Dari Novi Afriliani, ini untuk Ustadz Dennis Lim. Mau tanya dong buat Ustadz Dennis, MUI kan sudah mengeluarkan fatwa bahwa golput itu diharamkan. Nah tanggapannya seperti apa nih Ustadz?
Ya. Kalau sudah difatwakan seperti itu, maka ya sudah, kita sebagai umat yang tidak secerdas mereka-mereka yang lebih berilmu, maka ya sudah, diikutin saja. Tapi memang kalau kita pengen pikir lagi, ada video loh kemarin beredar, walaupun ini yang ngomong Syahrukan ternyata. Lihat nggak videonya? Nggak lihat gue. Jadi dia dengan kemampuan acting yang luar biasa gitu ya, dia bilang gitu, kita setiap saat tuh apa-apa milih loh gitu. Kita milih shampoo di supermarket aja milih, yang ini lebih wangi, yang ini lebih wangi tapi harganya lebih mahal. Dan segala detil apapun. Pasti milih. Iya. Banyak pilihan. Masa ini memilih seseorang yang akan punya kekuatan mengatur peraturan selama kita hidup di tempat itu selama 5 tahun ke depannya, kita nggak mau milih sih memang termasuk kurang bijak ya. Tapi kalaupun ada yang berkata, kayak tadi kalau dari cerita bahwa ada tukang pengendara online yang dia menyebutnya seperti bahwa ternyata milih juga percuma dan segala macamnya, ya kan balik lagi memang itu bukan di masalah pilih atau tidaknya, karena memang ada yang nyebutnya akhirnya berarti yang salah katanya di sistemnya. Karena dengan sistem yang ada sekarang, orang yang alim banget dengan sebagaimana kebijaksanaannya, dengan orang yang tukang mabok, dianggap satu suara. Dan makanya kalau dulu memang di dalam Islam, milihnya memang nggak pakai voting yang setiap orang seperti ini, kayak yang di pertemuan sebelumnya ya dengan syuro, dia rapat, musyawarah sih kalau di sini musyawarah, tapi yang musyawarahnya memang orang-orang yang memang di situ ya pada jadi tokoh karena keilmuannya, karena kealimannya, dan karena ketaatannya, dan karena ketakwaannya, sehingga akhirnya dengan mereka lebih berilmu dan mereka juga dicintai tadi balik lagi oleh masyarakatnya, sehingga akhirnya percaya dengan keputusan itu. Makanya nanti kadang nggak heran kalau misalkan ada saudara-saudara kita yang di Muslim yang sebagian ini akhirnya mereka berdakwahnya dengan tujuan ini sistemnya yang salah, karena dari awal ya kayak tadi ada celah pada sistem demokrasi ini. Tapi terlepas itu kita tinggal di sini, kita cinta negeri ini, kita pengen yang terbaik bagi negeri ini. Untuk sekarang yang sedang kita jalani seperti ini, dan kalau kita tidak milih juga ada yang ngasih tahu, nanti suaranya malah dipakai untuk ada yang itu. Kayak tadi juga kan kalau dari cerita kan, yang jelas-jelas mungkin dia pengen milih aja, sini KTP kamu ibarat bener-bener dibeli suaranya, dikasih uang begitu aja. Karena nggak memilih juga adalah pilihan. Karena tidak memilih pun adalah sebuah pilihan. Ya, that's right. That's good. Thank you. Mudah-mudahan itu bisa ngejawab ya. Tadi yang nanya Novi Afriliani. By the way tadi fatwa itu apa artinya? Fatwa. Jadi ulama itu nanti diberikan kayak hak untuk berfatwa, menentukan hukum dari suatu hal. Yang apalagi memang tidak ada di contohnya di zaman terdahulu. Kayak misalkan dulu belum ada apa ya misalkan. Ya, dulu apa belum sih ada sambung sosial alis media misalkan gitu, gitu. Terus Atau yang Nah, maka karena mereka akan meninjau dari sudut pandang syariatnya, baru nanti memberikan hukum. Hukum melakukan itu adalah apa tadi? Berarti itu jadi hukum agamawi ya, haram nggak haram. Untuk kalau MUI berarti ya punya kewenangan untuk Indonesia. Nanti negara lain akan memutuskan untuk. Iya, ada majelisnya ulamanya sendiri di itu. Jadi ya sebetulnya ya untuk membantu bagi masyarakat, tidak semua masyarakat mengkaji sekian banyak ilmu kitab. Ada yang memang dia benar-benar dakwahnya harus jadi pebisnis. Dengan dia bisnis itu dia jadi bisa sedekah lebih banyak. Sedangkan waktu yang sama-sama 24 jam dia jadi nggak bisa untuk mempelajari ilmu sedalam ulama tersebut. Makanya nanti di dalam Islam itu masyarakat itu strukturnya ada 4. Dan ini 4-4-nya pasti harus ada. Satu jelas masyarakatnya. Kedua amir itu kepemimpinan. Ya. Yang ketiga harus ada ulama yang jadi rel nih, jadi alim ulama, memberitahu mana yang boleh, mana yang tidak. Yang keempat ada agniya. Agniya tuh orang-orang yang ya bahasa ininya mah orang kaya lah. Yang dia nanti akan mensupport nih, bangun rumah sakit, bangun panti, bangun masjid. Itu pasti ada semua. Dan tinggal kita bisa ngelihat kalau dibilang masyarakat mah semuanya bisa lah ya. Tapi memang kalau pengen punya andil ya tiga pihak ini sih harus terisi. Ya nggak bisa enggak, itu harus ada. Kalau enggak ya jomplang. Nggak benar. Ya benar-benar. Kayak this is so applicable menurut gue gitu ya. Benar-benar applicable banget untuk dunia modern. Like ini semua ada di Quran dan ada di hadis juga gitu ya.
And I don't know, like kalau misalnya di Alkitab sendiri itu kayaknya nggak ada gitu yang this applicable, apalagi soal tatanan sebuah pemerintahan gitu bro. Ya, but I don't know ya, maybe I'm wrong. Mungkin Kalau kita ngeliat di Alkitab ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama ada aturan-aturan seperti bagaimana bertata krama sebagai masyarakat, sebagai umat pilihan Tuhan, bahkan peraturan-peraturan, karena memang konteksnya di zaman itu ceritanya umat pilihan Tuhan dari budak dikeluarin dari Mesir dan mereka baru dibentuk menjadi satu negara, satu bangsa. Jadi Tuhan ngasih mereka sebuah struktur. They need rules lah. Kalau nggak semua bikin aturan sendiri. Betul. Dan terutama di waktu itu karena negara-negara di samping mereka semuanya adalah negara-negara yang tidak bertuhan. Jadi Tuhan pengen jadiin mereka nih, lu tuh anak-anak gue, lu tuh bangsa pilihan gue. Lu hidupnya jangan sama seperti bangsa-bangsa lain di sana yang liar gitu kan. Dikasih aturan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, semua aturan. Dan ini sebenarnya semua ini Yahudi banget gitu kan, mereka ikutin. Total dari 10 perintah perintah Allah dikembangkan jadi 623 kalau nggak salah ya. Itu peraturan-peraturan, dan bahkan kalau di Yahudi tuh ada kayak di sini kan di Islam ada terjemahan tafsiran, ada hadis, ada surat. Yahudi juga pakai itu semua. Kita sebagai Kristen Katolik kan ngerujuknya ke Alkitab kan. Seakan-akan itu satu-satunya. Bangsa Yahudi banyak. Buku-bukunya, aturan-aturan yang dikembangkan, tafsirannya gitu. Nah, tapi pada saat Tuhan Yesus datang, dia datang di tengah-tengah struktur yang seperti itu. Ada struktur kenegaraan karena waktu itu mereka dijajah Romawi, dan ada struktur keagamaan yang diajarkan kepada Musa. Betul. Tapi Tuhan Yesus justru datang dan melawan struktur itu. Karena dia bilang, oke, aturan ada, agama ada, tapi ini bukan untuk dibilang gini, manusia bukan ada untuk melayani agama, manusia bukan ada untuk melayani ini semua, tapi agama ada untuk melayani manusia. Jadi dia menempatkan humanity above religion. Saudara-saudara sekalian, rakyat harus dilibatkan, rakyat tidak boleh ditinggal karena pemilik negeri ini rakyat, pemerintah hanyalah pelaksana dari pemilik negeri ini. Bro, tadi kita baru dengerin dari Cak Muhaimin. So it seems like he's very confident. Yang pas di debat cawapres yang pertama tuh kayaknya dia masih agak gugup gitu ya, mungkin baru pertama kali gitu, dengan selepetnya dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya yang sekarang ini agak beda. Oke, kita lihat dari Mas Gibran. Nah, jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. What do you think? Nggak, tadi gue bilang, gue lagi sambil makan. Ini kok Pak Jokowi ikutan debat ini? Emang boleh? Suaranya mirip banget. Tapi he sound very confident as well. Ya, kalau kita ngomongin tadi rabi dan mentor itu udah kayak udah copy paste tuh dari bapaknya. Tapi gokil man. 36 tahun bro. Iya. Lu mau nggak dipimpin punya wakil presiden sama orang yang cuma setahun di atas lo gitu? Sure, gue sama sekali nggak masalah. Lebih muda pun gue nggak masalah. Yang penting adalah ya itu dia, balik kemarin gue sempat ngomong hati, kepala sama tangan kan. Oke, let's go. Pak Mahfud. Tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa sih yang diperlukan ini untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita. Gila, Pak Mahfud tuh kayaknya tadi nge-quote Quran, nge-quote abis itu ada prinsip dari Hindu juga, gitu kan. Tadi di Quran dia quote apa ya, tentang itu bahwa memang di bumi itu sudah terjadi kerusakan, baik di fil ardi, di bumi, maupun wal bahar, di lautan, karena ya ulah manusia sendiri. Jadi memang itu juga dulu yang malaikat pernah tanya kan, kenapa engkau memilih untuk ada yang memimpin di dunia ini, di bumi ini, yang justru mereka bisa ngelakuin kerusakan loh. Itu pernah ditanyakan juga oleh malaikat kepada Allah. That's so good. Jadi Tuhan itu mempercayakan manusia untuk mengelola bumi ini, dan malaikat sendiri padahal udah bilang gitu ya, kayak padahal nih orang bisa ngerusakin nih alam makhluk ini. yang kau ciptakan ini bisa berbuat kerusakan loh. Wow. Tapi ya itu ada bahasannya. And then Ini, Tuhan bilang apa? Itu di Al-Baqarah.
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami itu selalu bertasbih dan memujimu. Malaikat sampai bilang kayak gitu loh. Wow. Ya. Udah gitu qala ini wa antum la ta'lamun, dan Allah berkata bahwa aku mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Allah segitu percayanya sebetulnya dengan manusia. Wow. Dan memang akhirnya ada renungan seperti ini ya. Malaikat wajar nurut. Mereka tidak diciptakan untuk membantah. Mereka memang diciptakan semurni itu untuk nurut. Tetapi ketika manusia yang disempurnakan, dia punya dorongan untuk berbuat baik. Orang nyebutnya syahwat, orang nyebutnya apapun itu. Dan kita perlu syahwat. Kalau nggak ada syahwat, kita nggak ada yang mau berkembang biak. Dan kita perlu melanjutkan keturunan. Ya. Jadi ambisi dan yang lain-lain itu tidak sepenuhnya buruk. Ya. Dan ketika akhirnya dia tidak menggunakan semua titipan dari Allah itu, misalkan akal. Kita tahu, dalam artian misalnya mohon maaf ya, kambing nggak pernah saya lihat ada yang mohon maaf misalkan dia melakukan homo lah atau gimana gitu ya. Manusia, naudzubillah, bisa ada yang sampai ngebunuh demi itu dan sebagainya macamnya. Tapi ketika dia bisa memilih untuk tetap berbuat kebaikan, maka kasta atau derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah dibanding malaikat. Makanya kalau kita kayak bicara tentang surga aja, yang ngelayanin manusia yang udah berhasil nyampe ke situ ya malaikatnya itu sendiri. Free will berarti, kehendak bebas untuk Free will ya. Oke. So Hal yang paling berbahaya. Itu juga sih kayak I think di Alkitab Tuhan bilang ke Adam, be fruitful and multiply. Dan habis itu dia juga Tuhan juga bilang bahwa dia mempercayakan Adam, bumi dan isinya dengan untuk di manage oleh Adam gitu kan, oleh manusia gitu. Tapi itu dan apa ya, binatang-binatang pun juga akan ada di bawah kekuasaannya Adam gitu kan. Tapi akhirnya malah sekarang ini banyak banget orang-orang yang mengquote si ayat tersebut, jadi dieksploitasi. Oh, Tuhan udah memberikan gue tanggung jawabnya, gue udah mendapatkan kuasanya, malah dieksploitasi gitu. Dan akhirnya ikut keserakahan, ya kan? Toh karena nggak apa-apa. What do you think about that? Sama, I think sampai hari ini gue masih nggak ngerti kenapa Tuhan memberi kita kehendak bebas. Kalau dipikir garis besar, maaf ya Tuhan, bukan bermaksud menjelekan, tapi itu adalah hal terbodoh yang dia bisa lakukan. Kenapa? Kalau Tuhan nggak kasih kita, coba isinya malaikat semua, nurut. Bumi ini nggak bakal ada dosa, nggak bakal ada orang-orang yang berbuat jahat. Tapi entah kenapa dia ciptain manusia yang dikasih kehendak bebas untuk berbuat baik atau buruk, untuk memilih baik atau buruk, dan seringkali kita milihnya yang buruk. Kalau kita di Kristen, kita percaya karena manusia memilih itu gara-gara iblis menghasut, kita makan, dosa masuk, berantakan semuanya. Tapi kan dari awal ditanya, kenapa Tuhan kalau udah tahu bisa berantakan, menciptakan sesuatu yang bisa berantakan? Kadang-kadang ada beberapa hal yang bagi gua pribadi itu adalah masuk ke dalam misteri kebesaran Tuhan yang kita nggak ngerti. Tapi gue bisa bilang paling gini, yang gue bisa ngerti, ya namanya cinta itu butuh pilihan. Kalau dia menciptakan semuanya malaikat yang udah terprogram untuk menyembah dia, untuk nurut, kan bukan berdasarkan pilihan kan? Itu bukan cinta lagi. Cinta kasih, iya kan? Makanya kalau dia udah nggak mau bersama dengan kita, untuk semua teman-teman yang putus cinta, itulah cinta. Sama, mungkin di Islam dikasih lebih banyak detail. Yang gue suka dari Islam itu detail banget bro. Detail struktur aturan itu banyak yang bisa diambil untuk menjadi kayak pegangan dan instruksi. Kalau di kita lebih dikasih kayak guideline, prinsip garis besar, dan dikasih untuk melihat ke hati, tapi lo harus bisa pikirkan sendiri bagaimana lo akan menerapkannya ke dalam kehidupan hari-hari. Tapi juga di agama, kalau di agama Kristen tuh dulu kesalahan kita sebagai orang Kristen adalah kita ngerohani aja yang di atas dan kita lupain di sini. Jadi contohnya kita beribadah setiap hari Minggu gitu kan. Tapi Senin sampai Jumat kita ngerusak lingkungan dengan buang sampah sembarangan, pakai plastik dan lain-lain. Tapi zaman sekarang orang makin banyak, ahli-ahli agama Kristen pun banyak yang berpikir keluar teologi-teologi baru yang namanya ekoteologi contohnya. Artinya apa tuh? Eko itu kan lingkungan, berbasis alam. Berbasis alam. Gue kira ngomongin eko. Bukan, berbasis alam. Mas Eko. Bukan, artinya adalah bagaimana kita sebagai
Tuhan pencipta, kita adalah manusia yang diciptakan, dan semua ini ciptaan Tuhan. Kita sebagai representasi dari Tuhan, bagaimana kita berinteraksi dengan ciptaan yang lain, itu bagian dari iman kita. Wow. Baru ditelusuri artinya kalau contohnya gini, kalau kita percaya Tuhan menciptakan dan Tuhan satu hari akan mengembalikan, menyempurnakan semuanya lagi, ya hari ini jangan lu rusakin bumi. Kalau enggak ya lu ngerusakin apa yang Tuhan udah buat gitu. Jadi bagi gua, kita harus lebih, jangan jadi orang-orang yang terlalu agamawi, cuma oke gue beribadah Tuhan, doa baca Alkitab, karena itu internal. Eksternalnya apa? Bagaimana kita kerja, bagaimana kita mengelola ini semua, itu adalah eksternalnya. Yang serunya, internal kita boleh beda-beda, tapi eksternal kita harusnya sama. Semua agama mengajarkan kebaikan. Makanya gue suka banget Coki Pardede, temen gue yang ateis, dia bilang, lu mau percaya Tuhan manapun, lu mau percaya Hello Kitty Tuhan juga gue gak masalah. Yang penting kehidupan lu gimana? Lu berbuat baik buat orang nggak? Lu ada gunanya buat masyarakat nggak? Kalau lu berbuat baik dan berguna, lu sembah tuh Hello Kitty. Tapi lu menjadi berguna bagi jadi manusia. Keren banget. Itu perspektif gue ngelihat, jadi bisa melihat ke dalam agama iman gue dari perspektif di luar iman gue, dan kayak benar juga ya, itu poinnya. Cheng Li, mantap. Hello Kitty. Kesel banget sih si Coki. Oke, I think sekarang nih kayak kita kan udah mendapatkan atau mendengarkan banyak banget visi misinya gitu ya. Sekarang ini ya dengan gue ngelihat juga banyak caleg-caleg, banner-banner, poster-poster di luar situ yang mempunyai visi misi juga gitu. Tapi, aduh bro, visi misinya si caleg-caleg ini biasanya begitu udah kita udah coblos gitu, kita udah pilih gitu ya. Nggak ada yang di nggak ada yang di follow up gitu. Sampai ada yang bikin itunya tuh, ada orang ceritanya diizinin mati, dia suruh pilih dulu. Kalau saya kasih kesempatan deh, lihat surga dulu. Sekali lagi ini mah parodi ya, dicandaan aja. Lihat si neraka, lihat ini. Begitu neraka ternyata tidak seserem yang dibayangin. Bahkan dikasih hotel, ada perempuan nemenin dua, dilayani. Oh ternyata iya, neraka nggak separah ini, nggak separah yang diomongin orang-orang. Ya udah deh, ketika akhirnya disuruh pilih, dia udah ngelihat dua tempat nih. Akhirnya dia milih, ya udah di neraka aja. Pas sampai neraka kenapa kosong begini? Malah yang ada siksaan. Terus ada seorang ngejawab di situ, dia bilang, oh kemarin kami lagi kampanye soalnya. Sekarang udah Wow. Terima kasih udah memilih Welcome to Hell. ya itu ada yang bercanda kayak gitu ya. That's so true. That's so true. Dan jadi gue juga ngelihat ya banyak janji-janji yang mungkin tidak terrealisasi gitu. Dan for some reason orang Indonesia itu gampang lupain. Iya. Betul. Gampang lupain. Dan gue dan lebih gilanya lagi kadang-kadang tuh orang kalau misalnya udah ngelupain tapi dicokokin terus sama dicokokin terus segala dengan janji baru gitu. Janji baru. Dia kayak ya udahlah gue tetap nyoblos dia aja deh gitu misalnya. Apalagi mereka punya alat untuk pengalih perhatian distraction media gitu. Yoi. Baik, terima kasih. Jika kita bicara masalah karbon, tentunya kita harus menyinggung juga masalah pajak karbon, carbon storage, dan juga carbon capture. Naruto. Baik, terima kasih. Jika kita bicara masalah karbon, Tadi dia nggak pakai ini? menyinggung juga masalah Tapi nggak ada. Cawapres Konoha. carbon storage dan juga carbon capture. Agenda ke depan. Jaketnya ya bro ya, jaketnya ya. Lu kayaknya terpukau banget sama jaketnya ya. Gila, dia nunjukin jalan ninja ya soalnya bro. Yo, dosa nggak sih kalau gue mau nyoblos Cuma mata-mata cuma gara-gara karena jaket. itu. Gue suka banget Gibran kayaknya pas lagi mau udah berdebat gitu. Debat tuh kayaknya udah mau gitu kan udah. Cawapres no jutsu. Bro, itu asik. Lu sampai posting story ya? Bandingin ini ya? Bandingin baju ini. Mencoba ini. Gue belum pernah berani baca cosplay di level debat Cawapres. Debat Capres kan? Gokil. Mencabut iup itu banyak mafianya. Banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak. Sudah putusan Mahkamah Agung. Pak Mahfud tuh benar-benar kayak udah being real banget ya. Mafia di mana-mana. Udah kayak gitu.
gitu. Iya sih, kenyataannya Ini begitu something yang kenyataan yang kita jarang banget ngomongin, tapi kita tahu ada, tapi kita kayak ya udahlah, ini sesuatu yang ada, tapi tidak terjadi sama kita. Ya udah kita Tutup mata aja. gitu. Wah, Toh belum gue yang dirugiin. itu dia tuh. Ya maksudnya Jadi individualis juga. the fact that lu dulu sempat jadi bandar judi gitu misalnya, padahal judi itu diharamkan dan harusnya ilegal gitu ya, itu kita tahu itu ada, tapi ya udah. Heeh. Gue pernah cerita ya di podcast yang ngundangnya soalnya Pak Novel Baswedan. Yang di Ya. air keras lo tau Ya. nggak? Gara-gara KPK. nelusuri korupsi kan. Karena ada pertanyaan dan membahas tentang itu, akhirnya ya jujur lah, grup kami dulu selagi di sana harus bayar tiap bulan ke oknum ya. Demi Allah banyak pihak berwajib yang baik hati, yang benar-benar jujur, demi Allah masih banyak. Tapi ada oknum. Sebulan 3-4 miliar bro. Well, itu dia tuh, it still happen in Indonesia, it still happen in Jakarta. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Wow. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Nah, Kemarin tahun lalu kita sudah bangun. Bisa nggak usah ngomong itu sih sebetulnya. Dia ngomong loh. Yoi. karena yang lain kayaknya nggak ada yang punya catatan. Pupuk. Oke, how do you guys? Lo banyak nyatetnya juga, silakan langsung Ustaz. Ya tadi yang juga memang disampaikan ya secara realitas tadi juga kita bahas ya. Ya memang itu sih yang jadi diperebutin oleh orang-orang ketika akhirnya aturan nggak tegas, salah masih bisa untuk lolos dari hukuman. Lalu akhirnya jadi ya orang jadi ya banyak mafianya. Yang disayangkan kan jadinya seperti itu. Dan ini mau jadi usul. Karena dulu memang gaji pemimpin itu ya bisa dibilang kecil. Di dalam Islam itu dulu ketika akhirnya besar, yang gaji terbesar yang pernah ada sepanjang semua pilihan profesi yang ada, guru. Di mana guru PAUD itu kalau dirupiahkan ketika Islam berjaya bisa di 15 jutaan bro per bulan. Wow. Apalagi dosen-dosen yang udah S3 kayak gitu. Pada dapat gaji nggak berarti pemimpin di zaman itu. Contoh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu ketika dipilih ngegantiin Rasul mimpin, izin boleh nggak saya sambil jualan, karena ya beliau memang pengusaha dan punya anak cucu kan pengen nafkahin. Terus akhirnya ya mana bisa sih ngurus negara sambil jualan, akhirnya diputuskanlah ada gajinya deh dari negara, yaitu sehari itu 1,5 ekor kambing. Berarti dalam satu hari dapat 1 ekor kambing. Cuman uniknya memang beliau memang orang yang berbeda ya. Setelah 2 tahun beliau mimpin dan wafat, punya surat wasiat, punya wasiat yang meminta keturunannya, hitung jumlah kambing yang pernah beliau terima dari negara, dijumlahin, ambil dari warisannya, sedekahin balik lagi ke negara. Gokil. Jadi mimpin tuh gratis gitu. Gila. Sedangkan satu yang mau mimpin juga di saat itu nggak ngerebutin, karena waktu itu juga apa sih yang didapat? 1,5 ekor kambing, jadi pengusaha kambing sekalian, gede. Jadi akhirnya kalau gue akhirnya mimpin, apa tuh yang didapat? Gue mau ngejar apa sih jadi pemimpin? Fasilitas segini-gininya, apa dan jadi sedangkan kalau sekarang kan izin, kemarin juga ada obrolan tentang masya Allah dapat tunjangannya, dapat apanya, gede banget tuh. Siapa sih orang nggak mau? Belum lagi deal-deal yang di bawah tangan. Ketika akhirnya ya udah balikin, jadi seperti kalau misalkan gajinya dibikin kecil nggak ada tunjangannya, nanti nggak ada yang mau mimpin gimana? Ya justru bagus. Jadi akhirnya yang harus mimpin adalah yang ditunjuk, bukan ngajuin diri balik lagi. Ketika akhirnya ditunjuk dia juga aduh mimpin udah secara dunia dapatnya sedikit, capek, tapi kalau memang ini harus jadi jalan dakwahnya saya, jalan khidmatnya saya kepada negeri ini adalah seperti ini, akhirnya dia terima. Dan akhirnya tadi orang juga mikir dia mau licikin apa yang didapat juga sedikit. Sehingga akhirnya jadi orang tuh nggak sampai segitunya. Kalau sekarang benar-benar dapat kayak misalkan ya mafia tadi entah di bidang apapun, pertambangan dan yang lain-lain. Punten lah apa sih yang dikejar? Ini kan udah. Pasti. Udah, karena akhirnya sekarang dibikin semuanya serba itu, ditambah semua tayangan dan tontonan juga semuanya pada flexing, pamer, pada punya ini itu, jadi seolah bahagia, sukses dan segala macam itu hanya tentang itu aja. Betul. Makanya balik lagi kita bahasan yang obrolan kayak gini pun supaya yuk lah seimbang lah. Oke, itu kita perlu duit, kita perlu apa. Tapi ya jangan kita yang malah jadi budaknya loh. Jangan malah jadi kita yang hamba uang. Ya uangnya kita pakai untuk jadi manfaat, jadi kebaikan. That's so good.
Balik lagi sih yang dibilang, itu kan ngomong masalah hati kan, motivasi, niatan. Kalau gue sekali lagi bilang, dalam hal ini gue bukan seorang penggiat politik yang ngerti semua masalah Indonesia dan bisa memutuskan dengan mencari, mungkin nggak, ya itu bukan berarti gue tidak boleh tidak seharusnya mencari tahu. Gue mencoba mencari tahu, tapi tetap aja gue nggak bisa memilih dengan logika gue yang paling tepat itu siapa gitu kan. Karena gue itu bukan ilmu gue, itu bukan sesuatu yang gue dalamin. Tapi bagi gue yang paling penting adalah cari orang yang kita bisa lihat punya prinsip hidupnya, punya karakter, punya motivasi. Itu sebenarnya juga yang paling susah. Tapi balik lagi tadi kan nanya, gimana kalau orang yang udah kebiasaan kan janji di depan nggak pernah dilakukan kan. Balik lagi kalau orang itu punya integritas, setidaknya itu yang kita bisa percaya. Kita nggak bisa selalu percaya pada omongannya, atau gue selalu bilang kita selalu nggak bisa percaya tangan, bahkan Tuhan aja gue bilang gini, kita nggak selalu bisa mengerti tangan Tuhan. Tangan Tuhan maksudnya apa yang dia lakukan. Kita kan bilang, aduh Tuhan kenapa engkau membiarkan ini terjadi kepadaku. Ada orang yang bahkan merasa gue sesuatu buruk terjadi kepada gue, ini kayaknya Tuhan yang hukum gue nggak percaya Tuhan menghukum gitu kan. Kita yang bisa mendatangkan hal buruk, tapi gimana pun itu kerjaan tangan Tuhan kita nggak ngerti, tapi kita bisa percaya hatinya. Gitu kan. Dan gue selalu cuma kalau ngomongin mencari pemimpin, apakah itu di dalam konteks let's say di gereja gitu, cari pemimpin gereja siapa sih? Gue selalu bilang jangan cari orang yang punya skill paling tinggi, yang paling jago khotbah, paling jago dakwah, paling sering beribadah. Itu nomor 2. Skill itu bisa diajarin, komentar itu bisa ditambahkan. Pemimpin pun mau pemimpinnya itu nggak terlalu jago, dikelilingi dengan orang-orang yang pintar bisa. Tapi hati itu, hati, karakter, integritas. Dan kita semua tahu itu yang paling susah. Karena kita pun kalau nggak mau lihat jauh-jauh, lihat di dalam aja, itu yang paling susah kan. Jadi kalau buat gue, terlepas dari semua ya kemampuan, expertise, experience mereka, mengenal mereka dalam 1-2 bulan ini, kita coba pelajarin mereka punya kehidupan, mereka punya sejarah. Bahkan kita lihat yang di luar ini sebenarnya ya buat gue, yang di luar ini. Gimana dia sama keluarganya, ya kan? Gimana dia memperlakukan orang-orang di luar sana, gimana dia yang di orang-orang sekitar dia ngomong apa sih tentang dia, gitu kan? Bukan orang-orang politiknya doang, tapi teman-temannya dan lain-lain. Gue mungkin pada akhirnya akan memilih seseorang yang dalam hati gue dengan waktu yang gue punya terbatas untuk gue mencari tahu, kayaknya ini orang yang paling oke deh. Karena faktor lainnya terlalu banyak buat gue, kayak itu tuh hati kan. Gue ngerasa di Indonesia itu kayak kenapa banyak mafia, kenapa banyak main bawah meja dan lain-lain gitu ya. Itu karena tidak ada bukan hukum yang jelas, hukuman yang jelas. You know what I mean? Kayak orang-orang tuh kayak ya udahlah, nanti ya bisa lah kita pakai ini pakai strategi ini. Jadi hukuman tegasnya itu nggak ada gitu. Sehingga hukum kita ya jadi kayak main-main aja. Itu cuman rekomendasi. Kalau misalnya lu melanggar, tangan lu dipukul. Nih salah lo. Kayak gitu. Iya kan ya sih. You know what I mean? Jadi kayak ya udahlah, gue ngelihat gitu ya. Kayak which is sebenarnya gue juga salah juga di bagian ini gitu. Ini perbedaan gue sama istri gue. Istri gue orang Jerman dan dia itu benar-benar takut banget, dan dia kalau dia lebih kemalu banget kalau misalnya sampai dia melanggar hukum. Kalau gue lakuin dulu, kalau misalnya nanti dibilang nggak boleh, ya udah baru gue nggak lakuin. Bahasa sederhananya gue bilang lebih mudah minta maaf daripada minta izin. Exactly. Jadi akhirnya kita tuh di sini udah kebiasa dengan kultur seperti itu gitu. Makanya si penjahat-penjahat ini pun juga tahu ya udah nanti kalau misalnya dimarahin aja. Toh dimarahin juga nanti kita akan nyobain kalau lagi. Kalau ada uang ya kan dapetin uang. Exactly. Bisa gitu. dibayar. Asli. Jadi I think ini problem karena sebuah kebudayaan juga sih menurut gue. Padahal of course dari agama manapun itu mengajarkan kita nggak boleh yang namanya melanggar aturan gitu. Kita harus menghormati, menghargai dan lain-lain gitu. Lo ada yang mau ditambahin? Makanya kalau dalam Islam itu ya tadi ya, ada isi tentang hukum juga ya. Ya disebutnya kisos. Kalau yang curi ya potong tangannya. Uniknya ada yang nanya ke ayahnya. Ayahnya belum beragama Islam. Pak, kalau peraturannya diganti, kalau nyuri kita dipotong tangannya. Bapak mau nggak tinggal di negara kayak gitu? Ya nggak apa-apa. Toh saya nggak akan nyuri, nggak kepikiran saya nyuri. Jadi
ketika akhirnya hukumannya tadi sih benar-benar tegas, maka ya iya sih meminimalisir, benar-benar meminimalisir untuk supaya akhirnya berhenti gitu, untuk supaya nggak mau ada ngelakuin. Jadi mikirnya tuh minimal bertambah 1000 kali sebelum ngelakuin. Sekarang kan ya punten ya kalau udah tumpul ke atas tajam ke bawah, Ya. PR baru nih. Ya. Kayak Cina aja korupsi, peng, udah selesai kan? Peng, udah. Wow, dari pastor ya. Simple. Peng. Hukum mati gitu kan. Pak Mahfud tuh bener-bener kayak ngasih apa ya, agak-agak curhat tuh barusan ya, menurut gue ya. Beliau terjun di situ pernah ngurus kasus-kasusnya. Beda. Iya. Ngelihat yang Pemain di apa lapangan. aduan di lapangan, Iya. apa aduan yang diajukan ke beliau. Iya, bener-bener apa, apalagi soal masyarakat adat ini gitu. Menurut gue emang agak nggak adil juga. Dan ini ketidakadilan tuh masih terjadi di negara kita gitu. So, ya. Saya catat sedikit, yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Hadirin sekalian, yang saya tanyakan, sebetulnya diawali dari paradigma pembangunan kita itu apa? Tin, kalau nggak gini nggak tahu. Dulu kita gagal zaman Nyenggol-nyenggol. Iya, Udah ngilikitik. dengan pembangunan desa kita. Nah gitu dong Gus, jangan terlalu tegang kayak waktu debat cawapres pertama kemarin. Lu ada masalah apa sih? I love it. That's, Belum sampai bakar ban di situ. oh iya. Jangan sampai. Keinginan saya menambah anggaran desa minimal 5 miliar buat desa lebih maju lagi itu betul-betul keinginan. Ada berapa desa di Indonesia, Bro? Pertumbuhan ekonomi dari SDM. Masing-masing goem Juga yang disampaikan Pak Satu desa 5 miliar gitu misalnya ya. Satu desa 5 miliar. Tadi ada berapa desa di Indonesia? 83.794. 400 triliun. Gua udah nggak kehitung nolnya berapa ya guys. 400 triliun. Oke, but 418 triliun. damn, 418 triliun. So Ya. keluar janji tuh. 418 triliun. Oh man, ya again kita bukan politisi guys, kita Ya, nggak ngerti sih. apa-apa soal ini, tapi kita ngerti kalau misalnya mereka, I don't know ya, I like that bantering ya, Iya. sama Caimin dan juga Gibran gitu kan, ya kayak ngomongin soal MK, abis itu oh gitu dong, jangan tegang-tegang banget, sans gitu. Masih lebih inilah daripada yang kemarin itu. Saling kelikitik nih. So, what do you think? Ini ngomongin soal perebutan tanah tuh kayaknya lumayan pelik banget sih ya. Di Indonesia juga, bahkan di Kemang pun gitu ya, gue ngelihat ini tanah masih sengketa gitu. Jadi yang namanya sengketa tanah dan apalagi ada mafia tanah juga, it's like, ya it's tough. Selama mafia ini masih ada, ya udah pasti akan terus ada sengketa sih menurut gue sih. Ya. Yeah. What do you think? Kudunya mah pernah ngeliat ini loh, ada di beberapa tanah di Indonesia ya, ada dikasih plang gitu, tanah ini milik siapa gitu. Ya. Suka ada yang iseng tuh dicoret, tanah ini milik Allah gitu. Dicoret. Tapi maksudnya ya, Bumi ini juga milik Allah. yang jadi masalah itu memang kadang ya ketika mereka udah nganggap itu jadi benar-benar milik gitu loh ya. Terlepas memang mereka sudah benar-benar tinggal lama di situ. Sedangkan yang lama di situ datang orang-orang tahu-tahu datang gara-gara gue punya duit, kayaknya gue bisa beli lahan lu. Akhirnya mereka nggak ngerti itu, mereka nggak ngerti apa nama-namanya itu SHM segala macam yang kami tahu. Kamu udah turun-temurun tinggal di sini. Jadi gimana ini masa main ambil aja begitu aja. Sedangkan ada fakta. Sahabat Nabi, sahabat itu berarti orang yang pernah ketemu Nabi, beriman kepada Nabi, dan juga minimal pernah ketemu, pernah ketemu sejaman, hidupnya sejaman ya. Oke. Sejaman, pernah ketemu dan juga beriman kepada Nabi sampai wafatnya. Itu karena dulu nggak ada sensus penduduk, tapi kalau di rata-rata, beberapa ulama berbeda pendapat, tapi kalau di rata-ratakan 120.000 Orang. ya. Oke. Oh, sahabat Nabi 120.000, iya. Yang 120.000 itu di Madinah, tempat Nabi wafat, ada pemakaman namanya Makam Baki, nama daerahnya. Yang ada di situ hanya 10.000. Oke. Sisa 110.000-nya menyebar entah kemana. Hmm. Tapi dengan pandangan satu, pergi kemanapun aku, ini semua memang tempat bagiku untuk beribadah. Tempat bagiku untuk beramal. Bagi yang punya daerahnya, di saat itu pun belum ada garis-garis ini kota saya ya, Ya. ini negara kamu ya, belum ada.
belum ada aturan kayak gitu seperti zaman sekarang. Sehingga akhirnya mereka memandang dimanapun mereka berada itu adalah ladang dakwah mereka, ladang mereka berbuat baik. Sehingga makanya tadi waktu pertemuan sebelumnya kita pernah bahas dulu Islam membesar itu dengan cara futuhat, membuka. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami buka dengan pembukaan yang nyata, yang besar. Sehingga mereka kalau udah masuk ke suatu daerah, mereka mengelola, bertanggung jawab, bahkan rela mati demi tempat itu. Wow. Sehingga dengan tujuan itu akhirnya, makanya kemarin kita sempat bahas Andalus yang tadinya itu dulunya ada Spanyol. Tapi malah di situ lahir kitab-kitab bahasa Arab yang padahal Arab itu jauh banget dari Spanyol. Iya. Sampai akhirnya menyebar. Kenapa? Karena ketika mereka masuk ke situ, yang mereka sibuknya ini bukan aku datang ke sini pengen kuasai, aku datang ke sini pengen jadi amal. Aku pengen jadi kebaikan. Untuk melayani. Sehingga akhirnya ini sih yang balik lagi kita mesti hidupin ya. Balik lagi kita ngomongin hati dan segala macam. Saya pernah ditanya, apa cara kok ngeberhentiin judi online? Karena dulu basicnya pernah ngelakuin di sana. Akhirnya saya jawab, ya ini yang saya lakuin, dakwah. Daripada saya ambil pistol, berangkat ke sana nodong, lu berhenti judi ya, dia bisa gitu lagi bro masalahnya. Tapi kalau kayak gini ngobrol, yuk sama-sama bicara tentang kebaikan, tentang aturan yang sudah jelas yang tidak mungkin salah, semuanya berlomba-lomba untuk berlomba-lomba jadi amal, jadi kebaikan. Yaudah bismillah. Yang siapa tahu dengan ini bisa jadi senjata yang lebih tajam daripada pistol, daripada pedang. Ini bisa ngerubah nalar orang, bisa ngerubah pikiran orang. Ini lisan bener-bener. Tapi masalahnya balik lagi, lisan ini cuma moncong teko dan teko hanya mengeluarkan isi teko. Isi tekonya apa nih? Hati lagi, balik lagi ke hati. Orang makin banyak ngomong bagus sih debat kayak gini, karena kita jadi tahu isinya loh. Karena kan dia hanya ngeluarin isi apa yang ada di hati dan pikirannya ya. Walaupun istilahnya bisa baca, bisa orang bilang acting atau segala macam, ya tetap aja ya. Hati hanya bisa disentuh dengan hati, kelihatan sih, tinggal lihat tadi. Mudah-mudahan nggak pakai sudut pandang semua serba diakui tanah gua nih, harusnya gue yang nguasain dan segala macam. Mau rebutan sampai kapan sih? Nggak dibawa mati juga kok itu tanah. Ada yang mau ditambahin, Bray? Kalau ngomongin tanah sih dari dulu, kayaknya di negara agama-agama Abrahamik, dari Yahudi juga dari zaman dulu, tanah itu sesuatu yang sangat dekat dengan identitas kita. Hari ini kan gampang kita jual beli tanah kayak itu properti kan. Tapi dari zaman Tuhan Yesus dulu, dari zaman dahulu tuh tanah itu adalah identitas gua, karena juga nggak mudah dijual belikan. Makanya sampai hari ini teman-teman kita yang di Middle East sana bisa rela mati demi tanahnya, karena tanah itu legacy gua, itu keluarga gua tinggal di situ, begitu deket gitu kan. Makanya orang rela mati demi tanah ini ya, fisik gitu kan. Tapi ya sekali lagi, kalau gue sebagai pengikut Tuhan Yesus, dia selalu bilang bahwa balik lagi, yang terpenting itu bukan apa yang kita punyai, tapi kita, siapa kita, hati kita, identitas kita tidak terikat kepada barang-barang yang kita miliki dan melepaskan diri dari itu semua. Tapi balik lagi, gue suka banget tiap kali Koko Dennis ini ngomong. Salah satu yang gue note, kalau lu cerita dakwah, semua garis tengahnya adalah selalu hidup untuk beribadah, untuk beramal kemanapun kan. Menurut gue cara pandang lu dengan apa yang lu sampaikan tuh selalu memberikan sebuah perspektif. Apapun yang kita lakukan, apapun okupasi kita, pekerjaan kita di tanah mana, bukan tentang itu semua, tapi niatan hati kita apa. Selama kita niatnya untuk beramal, mau kita jadi cawapres, mau kita jadi orang biasa, jadi artis, jadi VJ, presenter, apapun itu, kayaknya kita udah melakukan itu masing-masing. I think itu yang gue pikirkan, dan gue nggak terlalu tahu tentang detail, tapi gue tahu banget, dan hari ini kayaknya gue udah memutuskan paslon mana yang gue bakal coblos. Waduh. tentunya sekali lagi gue tidak mengambil keputusan yang semudah itu ya. Pasti ada banyak pertimbangan. Tapi Mr. Gibran Rakabuming, dia 2 kali cosplay di event debat cawapres itu, aduh itu my hero banget. Ini nih, sorry. Ini yang ini adalah contoh yang jangan sampai ditiru. Jangan ditiru. Guys, lu bilang dengan jelas. Lu milih cawapres hanya berdasarkan kostum yang dia pakai, bukan visi misinya. Ini jangan ditiru. Ini adalah contoh yang salah. Jadi kita memang undang Brian di sini untuk memperlihatkan contoh yang salah. Ada 2 jenis orang yang dipakai oleh Tuhan dan Allah. Satu itu contoh baik dan contoh buruk. Satu untuk ditiru, satu untuk jangan ditiru. Kalau cuma yang baik aja orang bingung, yang jangan ditiru yang gimana. Biar kucontohkan yang jangan ditiru. Jadi buat teman-teman yang nggak ngerti anime dan wibu, Indonesia tuh seringkali dibilang sebagai Konoha. Salah satu anime
terpaling kenal di seluruh dunia adalah Naruto, salah satu Ya, ya. ya, Salah satu. Naruto itu sebuah fiktif ninja di negara itu di Ya. sebuah negara yang namanya Konoha. Nah, Oke. lucunya banyak netizen menjejerkan sejarah Konoha itu dan pemimpin Konoha. Kita masih ada waktu, udah mulai belum? Belum. Itu mirip banget, Bro. Lu bakal kaget. Jadi Pak Iya, Jokowi banyak kemiripannya. itu dibilang Naruto. Oh, ini kita udah mulai. Oh, udah mulai. Nanti Maaf, kita maaf. lanjut lagi. Yoi. Ini harus Ibunya ini nanti dulu. dulu, Lanjut. Oh, kaget nanti Oke. dulu. Yoi, Lanjut. Gus Muhaimin ini lucu ya. Menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa. Kita kembali lagi ke topik ya. Intinya di sini kita sudah berkomitmen Naruto dilatihnya Mas Sasuke, Prabowo maksudnya. pembangunan tidak boleh. Wah. Apalagi? Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Aduh. Tanya masalah. Wah. Ini yang menaikkan rating, bro. Yoi. Duh, padahal ya, gue berencana tuh nggak open my preference ya kan selama ini. Tapi dia malah gini, gue udah. Ini orang emang di luar nalar. Oke. Gak habis pikir di luar Naila. Di luar nalar. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga tuh. Gila, berat banget. Asli berat banget. Oke, ngomongin soal pajak ya. I think lo mungkin bisa Iya, ngejelasin sedikit soal sebenarnya pajak itu gunanya untuk memperkaya negara dan kenapa yang suffer, yang menderita itu justru orang-orang kecil ya gitu. Dalam Islam dulu sekali lagi ya, kita kalau baik kayak ke sejarah sih pendanaan dari negara itu nggak dari pajak. Kita nggak kenal yang namanya pajak, tapi ada salah satunya misalkan zakat. Kalau misalkan coba di browsing tentang potensi zakat Indonesia, itu di salah satu yang disebut dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, itu disebutin bisa dapat 327 triliun. 327 triliun. Zakat. 2,5% aja. Iya, tuh ngerti ya? 2,5% aja. Iya benar. Karena Benar. 2,5% dari pemasukan ya, dari Iya. pemasukan itu 327 triliun. Iya, kalau semuanya bayar Iya. dan itu kan besar, you know. Ya, Iya. maka ada kejadian di zamannya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ini zakat terkumpul lah ya, sehingga akhirnya semua pemimpinnya dicintai, masyarakat juga saling mencintai antara masyarakat dengan yang dipimpinnya. Akhirnya zakat terkumpul. Zakat terkumpul ada keperuntukannya. Kalau di Al-Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 60 ya, untuk fakir, miskin, amil, mu'alaf dan yang lainnya itu semua ada diatur di dalam situ. Tapi ternyata apa yang terjadi, dicari 8 penerimanya itu nggak ketemu. Akhirnya nanya dong ke pemimpinnya, ini mesti gimana? Dijawab, cari orang yang mau berangkat haji nggak punya biaya, dibiayain. Wow. Dicari nggak ketemu, semuanya punya biaya. Udah gitu nanya lagi, ini gimana berarti? Ini sedangkan udah terkumpul segini banyak. Sedangkan ketika udah bicara segitu banyak, akhirnya dicari lagi, siapa yang mau nikah nggak ada biaya, dibiayain. Oke. Dicari lagi nggak ketemu, wahai Amirul Mukminin, bilang ke pemimpin nggak ketemu. Terus gimana? Akhirnya gimana? Beliau waktu itu meminta, ya udah belikan beras-beras, sebarkan di seluruh pegunungan. Loh, untuk apa? Agar semua orang tahu bahwa di negeri Muslim ini, jangankan seorang manusia, seekor burung pun tidak ada yang kelaparan. Gila. Berkelimpahan banget ya saat itu ya. Pakai zakat doang. Gokil. Dan itu bisa dibilang kayak zaman keemasannya Termasuk Muslim. zaman kemana-mana. Padahal beliau memimpin hanya 29 bulan. Come on. Umar bin Abdul Aziz. 2 tahun doang. 2 tahun, 4 bulan. Makanya tadi baik lagi ya, ketika misalkan bicara tentang masyarakat, adat, perebutan ini itu, alhamdulillahnya kalau di Islam itu balik lagi, dia punya syariat. Yang dimana syariat itu menjadi aturan baku buat semuanya. Yang bahkan termasuk di dalamnya mengatur peraturan bagaimana harus bersikap terhadap yang non-muslim yang tinggal di situ sekalipun. Kita udah pernah bahas tentang itu. Sehingga akhirnya kalau misalkan bicara tentang, ini
bicara pajak, you know lah ya, bayar pajak. Apalagi sekarang ada pengusaha cerita waktu itu. Dia total pajaknya harus bayar 100 juta. Oke. Pengen bayar secara normal, bener-bener jujur, Ya. suruh pulang. Akhirnya ada yang datang ke rumahnya, mengaku oknum ya, sekali lagi banyak petugas yang masih jujur, masih banyak. Dia bilang 25 juta aja, terima beres, masalah ini udah selesai, saya yang urusin. What? Sedangkan 25 juta itu apakah pasti langsung ke negara? No. Pasti harus ada bagi kue kepada dianya dan yang lain-lain. Sedangkan ternyata negara harusnya punya hak 100 juta. Dia sudah ngitung dan benar-benar pengen jujur. Sehingga ini jadi problem baru sih. Jadi maksudnya dan kalau udah bicaranya kita tadi ngikut syariat tadi kan nanti ada yang nambah yang namanya keberkahan. Kalau udah bicaranya berkah, kadang orang ini dia yang kurang paham berkah. Berkah itu membuat yang sedikit tapi nggak habis-habis. Tapi kalau tidak ada berkah banyak juga kurang terus. Yep. Contoh para maling di negeri ini bro, koruptor. Uangnya udah pada banyak belum? Udah. Pasti banyak. Kenapa Udah masih nyuri banyak. terus? Ya. Karena hilang keberkahan. Ya. Yuk kita ke desa-desa. Guru PAUD gaji 250.000 per bulan, nggak punya ayah, adiknya 5, hidup nggak punya utang demi Allah. Wow. Ya. Karena- Dan itu berkah. Berkah. Itu berkah. Apalagi gue ngobrol tentang berkah, ya gue tahu lu udah pada pasti tahu kalau kita udah bicara berkah, kita percaya dengan itu ya. Karena itu juga yang bikin gue bilang Kak, yang kalau bikin gue pulang dari Thailand, kalau memang kehidupan itu sudah jadi baik sebagai bandar judi, kalau misalkan berkah itu tidak ada, ya terusin aja jadi penjahat aja semuanya. Toh masalah nyari duit kan tinggal jahat, ngerampok kalau perlu uangnya banyak perampok. Bandar narkoba uangnya banyak. Tapi apakah mereka bahagia? Apakah jadi manfaat? Tapi kan selalu kita lihat anak-anak yang entah terus gimana dan segala macam. Makanya tadi bahkan di pertemuan selanjutnya saya termasuk ikut membahas yang oke, hutang boleh dalam Islam, tapi please di dalam Islam jangan yang pakai bunga karena itu nanti bikin hilang berkah. Di segitu kita belum bahas dosa dan lain-lainnya ya. Tapi kalau masalahnya udah berkah udah hilang kan ini PR yang baru. Iya. Jadi bahkan nggak usah nyari dosa deh, tapi cari perbuatan hidup yang jangan sampai kehilangan berkah itu. Iya dong. So good. Kalau misalnya soal pajak sendiri, dari kacamata lu sendiri gimana men? Kayak apa yang Alkitab sendiri sempat bilang soal membayar pajak? Itu kan yang dipertanyakan kepada Tuhan Yesus, ada yang nanya waktu itu kan. Oke. Orang mencoba menjebak Tuhan Yesus karena waktu itu dia udah jadi tokoh yang kontroversial. Dan kalau Tuhan Yesus nggak bisa dibunuh dengan cara agamawi, kita coba dengan cara politik deh. Kita bikin dia jadi orang yang kontroversial di mata Yang melanggar hukum. perhukum Ya. Kaisar waktu itu, biar dia ditangkap. Makanya ditanya, loh Tuhan ini gimana nih soal pajak? Kita disuruh bayar pajak ke Kaisar Romawi. Dan Tuhan Yesus cuma bilang, itu koin mana? Koin kerajaan. Dia bilang, gambarnya apa? Gambar Kaisar gitu kan biasa. Angka baliknya kan ada Kaisar Romawi kan. Oke, jadi bayarkan kepada Kaisar apa yang menjadi milik dia. Dan bayarkan kepada Allah apa yang menjadi milik dia. Dan kita biasa bilangnya mikirnya cuma oh ya udah berarti dia suruh kita taat pajak, taat sama negara kan. Tapi sebenarnya ada makna yang lebih dalam yang kita kadang-kadang nggak ngerti. Maksudnya koin itu ada gambar kaisar, merepresentasi kaisar. Harta kita itu diatur, difasilitasi, kita berada dalam sebuah kepemimpinan sebuah negara. Jadi yang kita punya harta kita itu sebenarnya ada bagian yang dipunyai negara. Makanya kita harus tunduk kepada Hukum negara. negara. Betul. Right. Dan kita bayarin karena itu punyanya si kaisar, punya negara ini. Jadi jangan nyolong gitu kan. Tapi kalau koin itu kan harta kita ada gambarnya kaisar. Alkitab berkata kita ini diciptakan dalam gambaran Allah. Berarti kita itu ada gambaran Tuhan. Artinya punya kita, kalau duit kita kasih sebagian ke pajak, ke negara, hidup kita kasih ke Tuhan. Sebenarnya itu yang lebih penting yang dibilang. Itu cuma ngatur cara hidup sih. Saya ragu, kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Jadi kalau tebak Gimana? Here we go. Saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saudara, pada tanggal 17 Februari 2019. Oke, tobat ekologis. What is that? Tobat ekologis. Aduh. Menurut gue gini, cara pikir gue sederhana. Kita sebagai manusia lebih gampang untuk tidak peduli akan sesuatu. It's the best thing.
And kalau ngomong even kata tobat, kadang kita berpikir, oke, ini berarti kita selama ini jadi manusia kita merusak ekologi, Berdosa. lingkungan dan lain-lain. Saatnya kita bertobat, kita sekarang berbuat baik sama lingkungan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita percaya di agama Kristen, kata dasar bertobat itu adalah perubahan cara pikir. Bukan perbuatannya dulu. Tapi cara pikirnya dulu. Ya. Itu kan kata dasarnya adalah perubahan cara pikir, metanoia. And menurut gue contoh nih, cinta. Lawan katanya cinta apa? Benci. Bukan. Apa tuh? Karena punya istri, Ya. punya orang tua, punya istri, cinta nggak sama istri? Cinta. Pernah marah nggak? Pernah. Sampai kayak benci pernah nggak? Tapi perasaan itu bisa ada dua-dua nggak? Bisa. Kalau gue marah sama istri gue, sama orang tua gue, sama orang yang gue sayangin, gue tetap sayang mereka. Oke. You can love and hate, makanya ada namanya love-hate relationship. Ya. Gue pribadi percaya lawan katanya cinta itu bukan benci. Apa tuh? Nggak peduli. Indifference. Ketidakpedulian adalah lawan kata dari cinta. Artinya apa? Kalau kita nggak cinta, kita cuek aja. Ya. Dan kita kadang pikir cuek itu nggak apa-apa. Selama gua nggak benci itu gua nggak apa-apa. Tapi sebenarnya lebih mudah untuk cuek sama lingkungan. So, memulai mencintai lingkungan itu sesederhana bertobat ekologis buat gue ya. Adalah sederhana kita mulai peduli, mulai mencari tahu aja. Wow. Komentar banyak yang menganggap Gibran sebagai anak muda itu sombong. Wih. Gak sopan, arogan gitu ya. Sama orang yang lebih tua, lebih senior. Dan gak tau tuh, kalau misalnya dari kalian berdua sendiri ya. Maksudnya ini kita ngeliat memang sebagai anak muda, apalagi dicemplungin dalam sebuah debat dan dia pengen jadi cawapres gitu misalnya ya, harus bersandingan sama senior. Harusnya debat yang sehat tuh untuk anak muda mengatakan dengan hormat. Tadi itu sudah cukup hormat gak sih Gibran, atau menurut yang kalian? baik dulu baru nanti jawaban gue. Yang baik dulu. Sebenarnya Untuk honoring orang yang lebih tua, tapi pada saat yang bersamaan lu juga mempunyai misi nih, lu harus debat juga ke mereka. Lu harus kasih tahu kalau misalnya lu juga gak kalah hebat dengan mereka, padahal lu muda. Itu kejepit juga sih posisinya menurut gue gitu. Apalagi di Indonesia yang sangat budayanya itu Tata krama. sopan, etika. Orang yang lebih tua harus wajib saklek dihormatin. Kalau misalnya nggak hormatin berarti lu yang salah. Padahal mungkin si orang tuanya ini belum tentu benar juga gitu. Tapi lu tetap harus hormatin no matter what. Nah, tapi kan kalau misalnya dalam hal ini ketika lu lagi menjadi debat cawapres, itu kan lu harus tunjukin juga dong taring lu juga in a way gitu. What do you guys think? Ya emang dalam Islam bab adab tuh luar biasa sih. Sampai ada ungkapan kan, adab itu sebelum ilmu bahkan ya. Karena kita misalkan ilmu luar biasa tapi misalkan tidak pakai adab, ya itu juga zalim. Bicara tentang anak mudanya mah, sebetulnya anak muda sendiri di dalam Islam juga porsinya benar-benar luar biasa. Kayak misalkan contoh, ada hadis dari Nabi tentang 10 sahabat yang dijamin surganya. 7 diantaranya usianya di bawah 30. Dan bahkan 5 diantaranya usianya di bawah 20, masih belasan. Ya, ada salah satunya bahkan, dan ini jadi salah satu dari periwayat hadis terbanyak, salah satunya Ibnu Abbas, kenal nabinya umur 8 sampai 12 tahun. Umur 15 sudah jadi menteri istilahnya, udah jadi penasehatnya Umar bin Khattab. Iya, bahkan loncatlah 9 abad lebih jauh dari zaman setelah Nabi wafat. Ada Sultan Muhammad Al-Fatih, Turki, penakluk Konstantinopel, Turki Utsmani. Beliau jadi sultannya umur 22. Wow. Umur 15 sudah jadi wali kota. Gokil. Kalau bicara tentang prestasi anak muda, ya memang seperti itu. Dan apa yang bikin mereka sampai jadi kayak gitu, salah satunya memang bicara adab sih, ya. Karena kita meyakininya orang menguasai suatu fan ilmu jadi pinter, dan pinternya jadi manfaat itu nggak terlalu amat sangat berkaitan dengan IQ-nya, tingkat kecerdasan otaknya segala macam, nggak melulu itu. Tapi kami yakinnya tergantung sang maha pemilik ilmu mau nitipin ilmunya nggak kepada kita. So good. Nah, gimana cara kita ngerayu Allah supaya mau nitipin ilmunya? Memang salah satunya bab adab. Ya, terlepas masalah adab yang beliau tunjukkan, ya mungkin nanti punya ini masing-masing. Tapi ya, gue sendiri punya ekspektasi bahwa ya masih bisa lebih baik dari itulah. Ada sesuatu yang seharusnya mungkin tidak harus diucapkan, tapi malah diucapkan. Tapi ya
Dan untuk nunjukin taring, untuk nunjukin kemampuan, kelebihan, kan bisa juga dengan cara yang tanpa harus nyenggol yang lain biar kelihatan seolah nggak ngerti atau gimana. Main cantik lah intinya. Ya, Karena balas dendam terbaik kan adalah dengan jadi lebih baik kan. iya. Tapi pada saat yang bersamaan balas dendam terbaik adalah bikin viral di TikTok. Yo. Tapi Kalau gue terlepas dari tata krama dan semua penting sih, gue suka banget. I think ada Style-nya beberapa tujuan juga. Nomor satu kan di sini udah jelas banget Mas Gibran curiga, ini sorry. represent. Gua Kita harus curiga. selesaiin Konoha nanti ya. Enggak ya, gue curiga dari terakhir kita ngobrol, kita kan kita masih netral nih semua nih. Ini kayaknya lu udah dibayar deh. Gue dari dulu nggak mau masuk ke politik. Gue bahkan tadinya berpikir kayak udahlah, gue nggak perlu menyuarakan, kayak gue nggak perlu. Bahkan gue baru komen terbuka di gue punya IG story barusan. Barusan. Sebelumnya gue private aja. Kalau omongan pribadi ya gue kasih tau pilihan gue. Karena kita semua harus memilih. Tapi gue nggak ada niat itu. Sampai tadi kayak udahlah all out. Tapi Mas Gibran ini karena mereka juga kan mencoba menggait dan menjadi represent anak muda kan. Dia udah berhasil memenangkan semua pecinta Jepang dan wibu dengan gerakan ini. Dan lu adalah wibu gitu. Gue adalah wibu. Tapi juga sebagai anak muda balik lagi. Wibu ya, bukan buzzer. Bukan buzzer. Kalau mau dibayar boleh, saya terbuka. Tapi saya cuma wibu aja. Dan ini pribadi. Tapi sebagai anak, ini bias gue Brian Syawarta adalah gue selalu suka to challenge otoritas. Gue bukan tipe orang yang status quo, gue tipe yang menantang otoritas. Semoga sehat gitu kan, karena Tuhan Yesus adalah orang yang datang dan menantang otoritas di zaman itu. Otoritas keagamaan pun dia tentang, tapi dia menentangnya dengan sehat. Itu yang hebat dengan seseorang yang bernama Yesus Kristus ini. Dia menentang, dia melakukan, dia bisa membalik meja, bisa marahin orang, tapi dia nggak sampai berdosa. Dia tahu titik batasnya gitu. Gua suka ngikutin itunya, tapi seringkali offside. Nah, tapi itu yang gue belajar. Tapi kan semua perubahan harus dimulai dengan menentang otoritas yang ada atau standar quo kan. Tinggal bagaimana melakukannya aja. Ya kalau dalam hal ini mungkin Mas Gibran nggak tahu. Mungkin minggu lalu kan si Sasuke-nya, bapak ininya, Prabowo-nya kan di 2 lawan 1. Mungkin sekarang dia mau membalasnya gitu kan. Jadi ada dramanya, ada permainannya, ada faktor dia mau merepresent anak muda. Jadi bias gue adalah fun-fun aja sih. Tunggu, gue mau selesaiin Konoha dulu. Oke. Ini by the way, kalau misalnya kalian baru aja ngikutin kita gitu ya, baru aja ikutan live kita. Nah, jadi tadi itu Brian itu sama, ternyata kalian berdua itu gila Naruto ya. Ini my brother from another mother juga tahu. Tapi One Piece juga, One Piece. One Piece sama Naruto ya. What? Lo ke rumah gua, One Piece lengkap bro. Let's go! Serius bro. Let's go! Oke, nah jadi mereka lagi membandingkan antara Konoha dengan Indonesia gitu, dengan pemimpin-pemimpinnya. Yang pertama Hokage pertama, yaitu Bung Karno. Bung Karno. Dia Oke. kalau di Naruto-nya Hashirama Senju tuh sampai tahu gua. Hashirama Senju. Oke, lanjut. Nomor 2, kalau lu sampai hafal sih gila sih. Nomor 2 juga nggak ingat, tapi yang membantu. Nomor 3 itu yang paling pintar, kita kan Pak B.J. Sarutobi, Habibie kan, Sarutobi. Nomor 4 itu adalah Tadi ada yang nulis. Gus Dur. Ayahnya Naruto, Yondaime. Minami. Iya, Yondaime panggilannya. Yodaima, oke. Dia yang mengundurkan diri, berkorban demi Perdamaian. Yang jadi kayak kelima, Gus Durnya. yang kelima Hokage pertama cewek. Perempuan. Jadi kita Tsunade. Tsunade. Dan Tsunade itu anak dari Hokage pertama. What? Iya. What? Itu loh. Anaknya Bung Karno gitu. Iya. Sama lo urutannya ya. Terus Sama. sama. Oke. Yang keenam Pak SBY kan? Ya. Iya kan? Itu Kakashi. militer. Jenderal. Iya, di Iya. sini juga orang militer. Oke, yang ketujuh. Yang keenam itu 6 kan tadi Kakashi ya. SBY. SBY. Kita udah 5, 6. Yang ketujuh Pak Jokowi. Hokage. Karakter utama dari Naruto sendiri. Oke. Ya, dan dia yang paling pokoknya perdamaian. Oke.
Terus Terus dari awalnya dilecehin. yang Naruto itu dari dulu punya rival. Dari mereka anak muda, dari kecil banget. Ya. Namanya Sasuke. Oke. Akhirnya Naruto kan yang menang gitu kan, Oke. dia yang jadi Hokage. Tapi yang tadinya musuhan, akhirnya berteman Sasuke sama Naruto. Dan Sasuke dijadikan kepala pertahanan dari desa Konoha. Dan Jadi menteri pertahanan. Naruto Gila. selesai, lanjut Boruto, trikonya anaknya. Boruto. Boruto. Anaknya. Yo. Bentar. Tadi di sini ada yang nulis juga nih, Boruto itu main curang. Anaknya, yoi. Bener? Ada itu, tapi gue gak ngikutin. Lu baca Boruto Udah nggak? nggak Gue udah gak ngikutin. baca. Oh, oke. tinggal One Piece aja yang belum Jadi ini tamat. lagi dibuat lah ini. Ini kalau di Alkitab itu penggenapan dari Sebuah penubuatan. Aduh. Udah bro, Sasuke udah tim Boruto, udah fix ini. Semua ini adalah konspirasi dari Dewa Wibu yang ada di atas sana. Ini Masashi Kishimoto sampai Iya, ternyata dia adalah satu dari Rothschild ini, Masashi Kishimoto Rothschild. Goblok. Ya udah, mau gimana kalau udah gitu. mau bilang kebenaran, kebetulan, tapi Iya, terlalu sama banget nih Konoha sama Indonesia. Ya ampun. Untuk apa gunanya debat cawapres ini kalau begitu? Kita udah tahu. Semua ada konspirasi. Oke. Oke, balik. Balik lagi. Oke, thank you banget penjelasannya guys. Beneran deh, gue gak ngira ngundang kalian berdua di sini. Gue jadi mempunyai sedikit pengetahuan ya soal Naruto gitu ya. Luar biasa. Kapan gue mampir ya? oh gitu ya, Pak. Wow. Alright. Oke, lanjut. Ini banyak banget yang pengen nanya ke Ko Denis. Sorry ya Bra ya. Gas. Nah, maksud gue sampai itu si cawapres-cawapresnya juga apa mengutipnya Quran semua banyak Iya. Well, ini negara mayoritas muslim. Nah ini untuk Ustadz Denis ya. Ini dari Novi Afriliani. Wah ini kayak Novi Afriliani udah pertanyaan kedua nih yang gue baca ini. Karena pertanyaan Nonton bagus. dari awal loh dia. Iya, karena pertanyaan bagus banget, bagus sekali. Untuk Ustadz Denis, menurut Quran dan hadis kan ada 4 kriteria yang harus dimiliki pemimpin, yaitu syidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Nah, bagaimana kita betul-betul melihat keempat kriteria itu? Karena untuk sekarang melihatnya sulit ke cawapres ini gitu. Bagaimana cara kita menilai mereka berdasarkan 4 kategori tersebut gitu? Bentar, apa 4 kategori tersebut? Iya, apa artinya Ya, gitu? sidik tuh benar. Oke. Jadi dia mewakili kebenaran dan dia berdiri di atas kebenaran lah ya. Amanah ya, diberi amanah dia nggak khianat gitu, benar-benar ngejalanin Kepercayaan, sesuai, ya. benar-benar ya, punya Jelasin. integriti. Fatonah tuh cerdas. Oke, Ya, intelek jadi ya masa iya nggak ngalor ngidul, Oke. nggak sesuai dengan yang sebaiknya. Lalu tablik ya ada orang nyebutnya bisa kayak tablik akbar ya, untuk dia menyebarkan untuk jadi menyebarkan, mensiarkan, mendakwahkan manfaat sebanyak-banyaknya. Mengamplifikasikan, Ini sebetulnya bahasannya lebih luas lagi sih, tapi ini mah kita ambil sesederhana mungkin ya. Itu sure. tadi tentang 4 hal itu. Salah satu hal yang paling pertama tentu kita kalau di dalam untuk jawaban dalam Islam dulu ya, kalau pribadi tentu kita mesti minta tolong terus sih kepada Allah. Dalam Islam itu ada istikharah, kita nggak tahu isi hati orang lain, maka kita untuk mengambil apapun itu ya harus memilih, harus bahkan istikharah. Bahkan ulama-ulama terdahulu ada yang pilihannya cuma satu pun dia tetap istikharah, dia tetap minta bantuan kepada Allah, karena ya Allah yang paling tahu mana yang paling baik. Kita nggak bisa ngelihat hanya dari debat yang hanya berapa minggu sekali, berapa pekan sekali, itu juga sulit, kita nggak pernah lihat tahu orangnya dan segala macamnya. Tapi ya sudah, ketika akhirnya minta tolong kepada Allah, lalu kita ngelihat segala macamnya sesuai dengan panduan yang tadi tidak mungkin salah, yang mereka yang penanya juga yakini Al-Quran dan juga Sunnah. Makanya kalau dari sudut pandang pribadi sebetulnya kan sambil nontonin ngelihat mana yang paling tepat sesuai syariat, mana yang paling tidak melanggar. Loh kita sebetulnya kalau pengen milih yang lain tetap aja di kertasnya yang ada pilihannya cuma 3 itu doang. Kita nggak bisa nambahin foto sendiri, misalkan guru kita yang itu terus kita langsung pilih. Jadi ya sejauh ini ya kita harus minta tolong terus kepada Allah. Yang sambil sejauh ini masih ada perdebatan atau mereka diskusi pun masih mantau sih. Mudah-mudahan kelihatan di antara 4 sifat itu ada pada salah satu, atau mungkin mudah-mudahan sih semuanya punya 4-4-nya itu. Amin. Kalau Ko Brian nih dari Brandon Lawe, Ko Brian, Ko Denis dan Ko Daniel, lebih ke Ko Brian aja lah ya. Udah mulai menemukan calon yang bakal dipilih belum? Udah vokal banget loh gue tadi. Kenapa gue jadi kayak baru masuk, gara-gara baru dia masuk. pakai cosplay?
Nggak, tapi untuk itu gue selalu bilang pada akhirnya ya, kita harus lakuin PR kita yang tadi gue bilang. Kalau kita mencintai sesuatu, kita nggak boleh cuek. If we love something, kalau cinta negeri ini, teman-teman, kita nggak boleh cuek. Jadi cari tahu aja setidaknya dari 3 pilihan ini. Pada akhirnya kita harus memilih, karena tidak memilih pun adalah sebuah pilihan. Kalau kita tidak memilih, basically kita bilang kita tidak mencintai negara ini. Karena lawan katanya cinta bukan benci, lawannya kata cinta adalah cuek. Tidak peduli, indifference. Dan kalau kalian memilih satu dari 3 ini, percaya gue, itu adalah bentuk cinta kalian terhadap negara ini. Itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap negara ini, dan kita kan sama-sama punya iman dan punya Tuhan. Sambil berdoa, sambil melakukan terbaik dengan otak kecil kita yang Tuhan berikan ini, kita pikir, kita doa, kita pilih. Gak mungkin kok sampai salah pilih sebegimananya. Tuhan pasti akan membantu kita, dan ini kan bukan cuma kita yang menentukan satu orang doang, tapi Tuhan tetap berotoritas, bertahta, Dia punya rencana yang lebih besar. Pada akhirnya siapapun yang terpilih, Tuhan tetap Tuhan. Tuhan tetap baik, rencananya untuk Indonesia tetap berjalan. Jadi jangan sampai, makanya bilang kemarin, jangan sampai kita berantem gara-gara momen-momen seperti ini. Kita pilih aja, tapi abis itu kita tetap bersaudara, tetap do our best gitu. Jadi ya gue udah menentukan pilihan gue, karena gue udah melakukan, gue jujur balik lagi, gue gak tahu banget politik, tapi 3 bulan terakhir ini gue banyak ngobrol sama teman-teman gue, orang tua gue, guru-guru gue, untuk gue menentukan yang mana yang gue mau pilih. Dan tadinya gue gak mau vokal, sampai dia pakai cosplay. Bisa selesai, gue paling gak bisa digituin. Bulan depan Oke. makan buah iblis nanti. Balik lagi. Semanjang nanti tangannya. Konteksnya One Piece ya, balik lagi ke One Piece. Oke, untuk Kodenis dari Dimas Yusuf Fitra Jaya. Mohon ceritakan gaya kepemimpinan Salahuddin Ayyubiah. Siapa dia? Salahuddin Al-Ayyubi. Itu yang Al-Ayyubi. Itu penakluk Baitul Maqdis salah satunya. Perang salib bukan sih? Iya, termasuk kita ada salah satu yang sampai akhirnya Baitul Maqdis di tangan itu kan perangnya memang dengan pasukan salib ketika itu ya. Uniknya kalau bicara Salahuddin Ayyubi, bicara baca buku biografinya tentang beliau, itu yang Koko temuin ya, yang saya temuin, ternyata tidak dimulai dari lahirnya beliau. Tapi dimulai 100 tahun sebelum beliau lahir. Gimana? Oh wow. Dari zamannya, itu masih zamannya Imam Ghazali. Kalau di dalam Islam insya Allah orang-orang kenal Imam Ghazali. Itu beliau mulai galau ketika anak muda sudah mulai meninggalkan ilmu. Ya. Jadi gimana nih untuk nerusin ke depannya. Sedangkan anak muda lebih suka dengan hiburan dan yang lain-lain. Which is apa yang terjadi sekarang juga gitu. Yep. Anak muda udah meninggalkan ilmu dan mereka lebih fokus sama berdansa di depan handphone, saudara sekalian. Ya. Iya, dan akhirnya dari sepanjang 100 tahun itu Imam Ghazali diteruskan oleh murid-muridnya sampai nanti orang tua dan guru-gurunya Salahuddin Al-Ayyubi. Sehingga kalau bicara Salahuddin Al-Ayyubi, kita tidak fair kalau menganggap hanya beliaunya saja yang hebat. Karena kata guru kami Ustadz Budi Ashari, beliau menyebutkan beliau itu kayak tip of the iceberg-nya aja. Ya. Jadi kayak benar-benar puncak. Karena tadi makanya dibahasnya dari 100 tahun sebelum. Dari hasil pendidikan gurunya, pendidikan sampai ada di dalam cara mereka ngedidik muridnya itu sampai pernah kayak gini. Pernah suatu ketika orang yang akan jadi calon pemimpin besar ini istilahnya dipukul tanpa salah. Adabnya kepada itu nggak berani, aduh saya salah apa gitu, nggak berani mikir. Sampai suatu ketika akhirnya dia telah menjadi pemimpin besar, akhirnya memberanikan diri nanya ke gurunya. Apa salah saya waktu itu dipukul? Izin saya boleh tanya, dulu saya ingat banget, engkau guruku pernah mukul aku. Ya, tapi seingat saya sampai sekarang saya pikirin saya nggak ngelakuin salah. Boleh nggak saya jawab apa? Boleh nggak jawab apa kesalahannya? Gurunya nggak jawab, aku menantimu menanyakan hal itu. Aku sengaja melakukan hal itu padahal kamu tidak salah untuk supaya mengajarkanmu bahwa itulah kezoliman. Kalau ada orang zolim ke kamu, maka orang itu akan ingat sampai kapanpun. Maka aku pengen ketika kamu nanti jadi pemimpin, kamu tidak zolim sedikit pun kepada siapapun atau masyarakatmu. Dipukul karena pelajaran ya. Wow. Maksudnya gitu loh, ketika kita udah mempraktekkan adab. Dan kalau kita bicara tentang Salahuddin Al-Ayyubi, nanti silakan baca biografinya. Ini salah satu kisah yang memukau di dalamnya. Karena Masya Allah ada pelajaran tentang adab sampai sebegitunya. Beliau itu 13 tahun untuk mempersatukan umat. Dan penaklukan sampai akhirnya beliau memimpin itu hanya 13 bulan.
Ya, karena kan ya Cindo perdamaian ini harus bisa mempersatukan dulu nih. Yoi. Baru nanti. Ya, dalam 13 hari guys. Yo! Tinggal 13 hari. Enggak, belum. Untuk ini 13 hari kayaknya debat selanjutnya deh. Iya. Masih next ya. Well, gue tadi kan sempat tercetus ngomongin soal subsidi. Jadi pemerintah harus subsidi kepada rakyat kecil gitu ya. Atau yang desa tadi Ya, masing-masing. desa dan lain-lain gitu. Nah, gue pengen tahu deh konsep subsidi ini karena ini nggak tahu ini kepikiran gara-gara lu tadi sempat ngomong bahwa sebuah negara yang gue lupa tadi di mana gitu, tapi maksudnya itu berkelimpahan banget di zaman kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz. Ya. Betul. Nah, jadi selama 23 bulan kalau nggak salah. 29 bulan masa pemimpinan. 29 bulan berkelimpahan banget gitu. Sepertinya mereka justru sampai beras itu ditebarin biar sampai burung pun juga gemuk gitu. Gak ada yang kelaparan. Iya, gak ada yang kelaparan gitu. Nah, jadi kalau misalnya sekarang dengan konsep subsidi ini, gue nggak tahu. Ini apakah ini sesuatu yang baik menurut kalian gitu, atau ini malah membuat orang menjadi males gitu. Jadi kayak udahlah nanti biar pemerintah. Jadi apa ya? Very dependent, bergantung banget sama subsidi dari pemerintah gitu. What do you guys think about it? Kalau bagi gua, semua ini kan termasuk dalam ilmu pengaturan kan, manajemen. Dan manajemen itu adalah sesuatu yang kita lihat dari dulu Tuhan udah mengajarkan kepada pas bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa mengatur, memanage bangsa Israel, tapi dia kesusahan. Datanglah Jethro, ayah mertuanya ngajarin dia caranya begini. Berarti ilmu manajemen itu adalah sebagian dari bagaimana Tuhan memberi kita wisdom untuk mengatur sesuatu. Bahkan pada saat si Yusuf di Mesir tentang mengatasi kelaparan, menabung selama 7 tahun pada saat waktu itu lagi berkelimpahan, dan tabungannya dipakai untuk setelah itu selama 7 tahun di masa kekeringan, kelaparan, dan tiba-tiba Mesir jadi negara yang paling kaya di dunia gara-gara gitu. Itu kan kita ngeliat tuh. Tapi ini tentunya bukan subsidi ya, karena nggak ada instant subsidi seingat gua di dalam Alkitab. Tapi semua itu selama dijalankan dengan baik, bagi gua ya I think it could be great. Tinggal tentunya policy-nya. It's sometimes yang kita lakukan it's not about just the what atau the why, tapi juga the how. Iya kan? Kadang kita bisa ngatain ngomong sesuatu dengan orang kalau kata-katanya itu apa namanya? Sopan gitu misalnya. Bukan, kata-katanya bisa sopan, tapi nadanya bagaimana? Right. Eksekusinya bagaimana gitu. Jadi visi-visi ini yang kita dengar menurut gua luar biasa. Tapi ini kan baru why-nya, what-nya, garis besarnya. Implementasinya. Yang sebenarnya implementasinya gimana? Karena kita bisa berjanji banyak, tapi implementasinya jauh berbeda dari yang itu. Jadi bagi gue sih subsidi, I think it would be great. Dan udah belajar dengan sedikit sejarah dan ekonomi yang dulu pernah gue ambil, dan gue mengerti it works di dalam semua negara dan di berbagai waktu. Tapi tinggal bagaimana ngelakuinnya aja. Sebenarnya yang paling penting di Indonesia itu kebocorannya. Kebocoran maksudnya Kebocoran, ya kebocoran dari korupsinya misalnya. Korupsi, sistem yang burokrasi yang banyak bocor sana sininya. Sebagus apapun kalau kita tidak menambal itunya dulu, ya itu bocornya di sana. Tapi lucunya ya, ngomongin apapun itu, kebocorannya balik lagi bagi gue ya pribadi. Karena kita semua manusia, kita bisa melakukan hal-hal buruk dan mengambil keputusan bodoh. Tapi balik lagi itu dia. Jawabannya ada di bagian ranah iman dan spiritualitas, karakter dan hati ini. Balik lagi hanya gue percaya, kita sebagai, ini gue ngomong ke teman-teman semua yang Kristen ya, kalau bisa, jangan cari paslon yang Kristen gitu kan. Well, selama ini juga belum ada. Tapi kalaupun ada satu hari, jangan karena dia Kristen, agamanya Kristen langsung lu pick gitu. It's not about that. Tapi lu bakal lihat orang-orang yang punya agama Islam, contohnya di sini kan kita negara muslim terbesar, Islam semua. Tapi lihatlah seseorang yang memang menghidupi imannya dengan kepercayaan dia dengan baik, karena itu akan menentukan sekali menurut gua bagaimana dia menghidupi kehidupannya. Karena itu kan base nilai prinsip hidupnya. Gitu. Dan kalau itunya udah ke-fix, gue mendingan cari seseorang muslim yang baik, taat, dan hatinya itu baik. Skillnya nomor 2. Tapi tentunya penting juga loh, nggak bisa. Contoh nih, kan tadi lo bilang kan kalau gue bisa naro guru gue dicoblos, gue coblos deh. Gue nggak bakal naro guru gue. Kalau pendeta gue
ada di coblosan nomor 4, gue nggak bakal pilih. Kenapa? Karena sebaik-baiknya dia nggak bisa ngatur negara. Ya. Jadi itu juga nggak cukup. Ya. Tapi itu nomor 1 dulu, Ya. hati yang baik, baru yang lain di atas itu. Gitu. Wow. Ya. Gue nggak ya. bakal naruh nomor muka gue di paslon, hancur Indonesia. Kita semua cosplay wibu aja, gue bikin event wibu tiap hari. Setiap Jumat berbatik, setiap Senin cosplay. Ayo. Oke, kalau misalnya dari Ustadz dari sendiri gimana? Ya makanya Subsidi tadi ngomongin subsidi. sebetulnya bicara tentang subsidi ya, tapi ternyata masih ada ya yang nggak sesuai dengan yang diharapkan. Ya memang kenapa memilih jalan ini juga karena memang apa yang kami sampaikan ya lengkap Al-Quran itu, lengkap syariat itu, lengkap hadis-hadis Nabi itu. Sampai bahkan ada yang sebutan, misalkan ada yang berkata, nggak bisa dong semuanya balik lagi ke Quran dan Sunnah lagi, itu 14 abad yang lalu loh. Oke, tapi ada keyakinan dalam Islam itu untuk menjawab seperti ini. Kalau memang semua yang ada di Al-Quran itu nggak cukup, mudah bagi Allah turunin wahyu gitu misalkan. Wahyu yang baru, Al-Quran jilid 2 misalkan kayak gitu. Tapi kita tahu tidak ada. Kenapa? Karena kami memang meyakini semua yang ada di situ cukup untuk jadi pegangan kita sampai kiamat udah selesai. Atau ya nggak bisa ngikutin Nabi semuanya, karena ya Nabi udah 14 abad yang lalu. Sama, kami juga punya jawaban. Kalau memang yang dicontohkan oleh beliau tidak cukup, kami meyakininya bahwa mudah bagi Allah misalkan dipanjangkan umur beliau misalkan sampai hari ini, atau misalkan ada pengganti beliau Rasul yang baru tapi ternyata beliau penutup dari para nabi, sehingga kitanya mungkin yang belum balik lagi untuk ke arah sana untuk ngikutin. Karena kalau misalkan sudah benar-benar diamalin, salah satu yang perlu dicatat tentang tadi kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz adalah memang ketika ya ibaratnya sudah semua aspek semuanya benar-benar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, semuanya benar-benar sesuai pengen ngejar apa yang Allah pengen, Allah inginkan, nyari-nyari ridha Allah, nggak ada untuk demi keserakahanku sendiri dan masing-masing. Dan yang paling penting orang-orang yang berada di struktur untuk tadi maju semuanya, baru insya Allah jadi baik. Kita mah sekarang bicara tentang kayak gitu, kadang punten, ini juga perlu disindir menurut saya. Kayak misalkan contoh, tabung gas 3 kilo deh, ada tulisan apa di situ? Hanya untuk masyarakat miskin. Ya. Pernah lihat nggak? Ya. Pernah. Ya. Ya. Dan saya googling, masyarakat miskin yang dimaksud oleh si pemberi subsidi itu apa? Adalah yang kemampuannya, penghasilannya per bulan di bawah 1.500.000 rupiah. Buset. Sekarang berapa banyak konglomerat juga yang masih beli tabung gas 3 kilo. Ya, itu kan jadi murah kan itu kan jadi murah karena pakai uang negara. Disubsidi. Ya. Supaya yang belum mampu sanggup kebeli. Ya. Buat yang pada mampu ada yang tidak disubsidi. Sekarang kita ngambil yang bukan haknya dong, berarti kalau misalkan kita tidak tergolong miskin tapi beli yang hanya untuk masyarakat miskin, tapi dikatain miskin suka ngambek kan, nyebelinnya kayak gitu. Lobang tuh kan, lobang kayak gitu kan. Udah bagus tuh. Sistemnya loophole, lobang. Iya, tapi ya makanya sekali lagi mudah-mudahan tayangan ini bisa jadi yang mimpin benar-benar yuk pakai hati dan hanya lillahi ta'ala, yang jadi masyarakat, yang jadi agnia, yang jadi pengusaha, yang jadi apapun yuk lillahi ta'ala, yang jadi guru, yang jadi murid, istilah solusi sih itu insya Allah. Cuman ya memang perlu perjalanan panjang. Ya dakwah nggak ada yang ini. Nabi Nuh sendiri di dalam Islam kalau menurut Al-Quran, beliau berdakwahnya itu 1000 dikurangi 50 tahun. Jadi 950 tahun dakwahnya. Dan yang masuk ke dalam kapalnya bahtera Nabi Nuh hanya 80 orang. Oh 80 orang ya? 950 tahun berdakwah. Menarik. Kalau ini 8 orang cuman. Disebutnya 8 ya? 8 orang. Ada literatur lain bahkan yang nyebut hanya 3 orang. Hanya 3 orang? Iya, cuman ya itu menarik. Beberapa literatur sejarah ya. Iya. Wow, I like that. I think that's the end for today. Ini berat banget pembahasannya. Tapi sangat-sangat detail dan structured. Jadi jujur hari ini pembahasannya gue setengah nggak ngerti. Gue juga sih. But guys, thank you so much. Thank you. Thank you banget. Dan gue juga pengen bilang thank you banget yang udah nonton juga. Ini by the way, lo mau ada last message sebelum nanti kita. Pesan terakhir gue adalah itu sih, jangan cuek. Kita masih punya waktu, nggak terlalu terlambat. Gue tahu yang nonton banyak kayak gue dulu. Gue belum pernah nyoblos seumur hidup gue. Waduh. Belum pernah gue. Karena dari dulu gue selalu di luar negeri, di sini, di mana. Dan kadang-kadang gue merasa, aduh gue nggak ngikutin nih. Karena gue nggak ngikutin perkembangan zaman. Ya udahlah, gue kasih kepada mereka yang tahu lebih baik. Wow. Tapi kalau semua orang berpikir kayak gue kan kelar kita. Actually, ini menarik banget. 14 Februari itu kayak
kayak hari libur, kan itu diliburin ya? Ya. Habis itu kalau nggak salah tanggal It's 10, Valentine. tanggal 10 Februarinya itu Chinese New Year kalau nggak salah. Oh iya. Habis itu Siap, tanggal oke. 9 Februarinya ada liburan apa gitu kalau nggak salah. Oh. Dibikin hari libur juga. Jadi actually ini banyak, dan anak gue sekolahnya libur juga gitu, semingguan gitu. Banyak banget keluarga yang keluar negeri I see. di minggu tersebut gitu. Ya ini kan udah kayak gelagat-gelagatnya udah mau golput gitu. Iya, Untuk bilang iya, kalau iya, misalnya, sorry gue nggak bisa nyoblos karena gue lagi di luar negeri. Karena banyak banget liburannya untuk menuju ke situ gitu. Jadi please banget jangan golput guys. Iya, You know, benar-benar disempet-sempetin banget. Jangan sampai suara kalian Susulan-susulan lah. Iya, suara kalian jangan sampai wasted gitu. Alright, dari Ustadz Dennis mungkin ada closing statement juga. Ya, sibuk jadi manfaat, sibuk jadi kebaikan. Dia asik-asik. Cakep. Ya, yang tersisa gini lah, ada nasihat kayak gini. Semua orang hanyalah tamu. Semua yang kita punya cuman titipan. Namanya tamu, pasti pulang, nggak mungkin nginep selamanya di umur kita, di rumah kita. Namanya titipan, tetap aja selamanya bukan punya kita, harus dikembalikan. Maka terus ketika semua yang kita punya udah pergi, semua yang dititipin sudah diambil oleh pemiliknya, apalagi yang tersisa buat kita. Terus kita mesti ngapain ya? Mudah-mudahan ada amal yang jadi legacy, jadi kebaikan. Mudah-mudahan dengan kita juga ikut mencintai negeri ini, dengan segala macam kontribusi baiknya, nggak akan ada yang sia-sia. Meskipun mungkin hasil dari yang kita aku mulai menanam pohon ini sekarang, mungkin nanti yang makan buahnya ntar puluhan tahun lagi. Tapi dalam Islam kan nggak ada yang sia-sia. Allah nggak mungkin menyia-nyiakan semua perbuatan kita. Maka mudah-mudahan semuanya sibuk jadi kebaikan, sibuk jadi amal soleh, jangan berantem, sibuk damai. Yang paling penting tetap mencintai negeri ini. Sebagaimana kita mengejar cintanya Allah, insya Allah. Amin. Mantap. Guys, kita ketemu nanti tanggal 4 Februari di Nobar Live Debat Capres. Soundtracknya Naruto ya? Yoi dong.